نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih ingat dengan saya? Yang hadir kemarin ada ya? Ada yang masih ingat topiknya apa kemarin? Palestina ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama kali hadir kajian saya ada juga? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Yang pertama kali, Masya Allah. Tanya yang baru. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu-ibu dilancarkan segala urusannya insya Allah. Saya perkenalkan diri dulu karena ada yang baru pertama hadir. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir. Alhamdulillah sudah di Indonesia sekitar 7 tahun dalam rangka mengajar, dakwah dan lain-lain. Makanya sekarang ibu-ibu kalau saya ceramah, saya pakai bahasa Indonesia. Atau ibu-ibu mau pakai bahasa lain? Saya kasih dua pilihannya ya. Saya kasih dua pilihan. Bapak Ibu pilih sendiri. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Masya Allah, Masya Allah. Pertama kali Bapak Ibu saya di Indonesia. Saya ini tahun pertama di Indonesia, saya pernah diundang kajian. Kemudian saya diminta untuk mengisi kajian pakai bahasa Arab. Full pakai bahasa Arab. Waktu itu saya masuk masjidnya, saya tanya jemaah, di mana toiletnya? Tapi pakai bahasa Arab. Jemaah jawabnya, amin. Dikira doa. Masya Allah. Dari waktu itu Bapak Ibu, saya kalau mengisi kajian, itu harus dalam bahasa Indonesia. Supaya dari hati ke hati. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita bisa berkumpul di Majlis Ta'lim hari ini. Saya sangat senang, sangat bangga bisa bertemu dengan ibu-ibu hari ini. Karena demi Allah, wanita itu Masya Allah sangat kuat ya. Mengurus suami, mengurus anak, ada yang bekerja juga, ada yang jualan, tetapi masih menyempatkan diri untuk hadir majlis ilmu, masih menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hanya ibu-ibu yang bisa melakukan itu, dan bapak-bapak juga ya. Tapi lebih banyak ibu-ibu, Masya Allah. Kata syekh saya di Mesir, ada dua pekerjaan yang paling mulia di dunia ya. Ada dua pekerjaan paling mulia. Semua pekerjaan yang lain itu di bawah kedua pekerjaan ini. Apa itu? Dua. Yang pertama ibu, yang kedua guru. Kata beliau, pekerjaan apapun selain dua pekerjaan ini pasti di bawahnya derajatnya. Kenapa? Karena kedua pekerjaan ini berkaitan dengan manusia. Betul kan? Ibu mendidik anaknya. Kalau ibunya kurang baik, kalau ibunya gagal mendidik anaknya, nanti anaknya jadi nakal, mengganggu anak orang ya. Kalau nikah tidak lancar rumah tangganya, betul? Bisa jadi sudah punya anak, bisa jadi cerai. Jadi apapun yang berkaitan dengan manusia itu tidak mudah. Mendidik manusia, mengajarkan manusia. Dan ini pekerjaan yang sangat mulia. Apalagi kalau ibu
dan guru di waktu yang sama. Ini lebih mulia lagi, Masya Allah. Dan sayangnya Bapak Ibu, kedua pekerjaan ini dua pekerjaan yang dianggap rendah di zaman kita ini, betul kan? Nah, kadang-kadang ada ibu yang misalnya memilih untuk tidak bekerja, ya, memilih untuk tidak berkarir gitu ya, hanya memilih untuk mendidik anaknya dan mengurus suaminya. Biasanya dipandang orang lain apa? Ya biasa saja, semua orang bisa, kurang sukses, ya, tidak bisa berkarir. Padahal kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah mendidik anak yang dengan baik. Kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah punya rumah tangga yang nyaman, yang aman, yang tenang. Itu kesuksesan yang sesungguhnya. Tapi di zaman kita ini yang dianggap sukses apa? Wanita berkarir. Karir tidak ada masalah sebenarnya, tidak haram, tidak dilarang dalam Islam. Tetapi nomor satu apa? Rumah tangga. Pria itu kalau bekerja untuk apa? Bukan untuk mengejar impiannya sendiri, bukan. Bekerja untuk menghidupkan rumah tangga. Ini tujuan utama. Ini walaupun sangat mulia di sisi Allah, tetapi dianggap oleh manusia biasa saja. Apalagi guru, Bapak Ibu. Di zaman kita ini guru sangat tidak dihargai. Lihat keadaan guru honorer, ya, gajinya berapa, ya, keadaannya seperti apa, dihargai atau tidak. Nah, di zaman kita seperti ini. Padahal di sisi Allah pekerjaannya sangat mulia dan jauh lebih mulia dibanding pekerjaan-pekerjaan lain yang gajinya jauh lebih besar. Makanya Bapak Ibu, pesan saya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang guru, yang mendidik anak, yang mencetak generasi muslim, jangan sedih kalau tidak dihargai orang. Jangan sedih, walaupun tidak dihargai orang, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di pandangan orang biasa saja, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Makanya ibu-ibu harus percaya diri, ya. Ibu-ibu memilih mau mendidik anak, fokus mendidik anak, fokus mengurus rumah tangga, mengurus suami. Ini bukan pilihan orang yang tidak punya pilihan, bukan. Ini pilihan yang mulia. Ini hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka Dede, jangan sedih kalau pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga tidak dihargai oleh orang. Jangan sedih kalau pekerjaanmu sebagai guru tidak dihargai oleh orang. Karena sebenarnya penghargaan orang itu tidak ada nilainya sama sekali. Yang penting itu kita dihargai di akhirat. Yang penting itu kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ibu-ibu sangat luar biasa, punya banyak kesibukan. Bapak-bapak luar biasa, kesibukannya banyak juga, masih siap hadir kajian. Ibu-ibu semangat tetap menuntut ilmu. Ini majelis ta'limnya setiap minggu, betul kan? Masya Allah, tetap semangat ibu-ibu hadir. Ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kita, Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara kita di Palestina ingin hadir majelis ilmu, ingin hadir kajian, tapi sudah tidak bisa. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena perang. Kalau kita alhamdulillah bisa hadir kajian, datang santai, hadir kajian, ketemu teman, ketemu tetangga, bisa makan-makan juga, luar biasa itu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita semua punya ujian, betul kan? Dan kita harus bikin diri kita sabar dengan agama, ya. Agama dan kajian majelis ilmu ini yang bikin kita tenang, ini yang bikin kita sabar. Semua orang punya ujian. Yang kaya punya ujian, yang miskin punya ujian, yang tua punya ujian, yang muda punya ujian. Ujian kita beda-beda. Ada, saya yakin, ada di antara ibu-ibu yang hadir hari ini yang ujiannya dalam ekonomi. Betul? Ada, banyak, betul. Ada yang ujiannya dalam anaknya. Ada? Anaknya agak nakal, jauh dari agama, disuruh sholat tidak mau, betul kan? Ada seperti ini. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ujiannya dalam suaminya. Ada enggak? Oh,
semangat sekali adanya. Masya Allah. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ujiannya dalam mertuanya, ada yang ujiannya dalam keluarganya sendiri, ada yang ujiannya dalam tetangganya, ada yang ujiannya dalam pekerjaannya. Kita semua punya ujian Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi ujian itu pilihan kita sendiri. Ya, kita nggak pilih mau ujian atau tidak. Ujian itu pasti ada. Setiap manusia pasti diuji. Tapi kita bisa pilih bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Menghadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tenang, atau menghadapi dengan rasa tidak ridha, dengan rasa kecewa, dengan rasa tidak sabar. Ini pilihan kita Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini ada topik yang sangat penting dibahas, ya. Dan topik ini agak berat di hati, ya. Biasanya kalau saya mengisi ceramah tentang topik ini, biasanya suasananya agak sedih sedikit, ya. Tapi yang saya bisa pastikan, setelah ibu-ibu selesai kajian hari ini, hatinya akan lebih bersih insya Allah. Hatinya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal, sebelum kita membahas materinya, saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang agak berat di hati. Tapi memang harus dibahas supaya kita tidak lalai dengan dunia ini. Topik kita hari ini apa? Agar tidak takut. Ada yang lihat flyernya? Agar tidak takut di padang mahsyar. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita mendengar kajian tentang padang mahsyar, langsung padang mahsyarnya yang dibahas. Padahal padang mahsyar itu tidak berawal dari hari kiamat. Padang mahsyar dan masalah dan kesulitan padang mahsyar itu mulai dari hari ini, mulai dari kehidupan kita. Makanya kita harus bahasnya dari sekarang, dari hari ini. Bukan pas terjadi kiamat kita baru bahas apa yang akan terjadi di padang mahsyar. Bukan. Kita bahas padang mahsyar dari sekarang Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu tutup mata dan membayangkan. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan. Mohon maaf sekali kalau rasanya agak berat. Tapi ya memang harus disampaikan agar kita tidak lalai. Saya ingin Bapak Ibu tutup mata, membayangkan, tapi jangan sampai ketiduran, ya. Bahwa suatu hari, coba bayangkan, ya, bayangkan. Bapak Ibu lagi duduk di rumah, melaksanakan aktivitasnya seperti biasa, lagi sarapan misalnya bersama anaknya, lagi sarapan bersama suaminya. Selesai sarapan, ibu lagi duduk di kursi, duduk di lantai, duduk di sofa. Tiba-tiba ibu merasa kepalanya agak berat. Tiba-tiba ibu merasa agak susah jalan, agak tidak bisa menggerakkan badannya sendiri. Ibu ingin angkat tangan, tetapi tidak bisa. Mau angkat tangan, tapi tidak bisa sama sekali. Ibu mau teriak, minta tolong sama suami, minta tolong sama anak, minta tolong sama orang yang ada di rumah kita. Tidak bisa teriak. Suaranya tidak keluar sama sekali. Ibu kaget, ada apa? Apa mungkin saya pingsan? Atau mungkin saya sakit? Ada masalah apa kira-kira? Bayangkan saja Ibu ya, bayangkan kita berada dalam kondisi ini. Saya tahu agak berat gitu ya, agak tidak menyenangkan, tetapi harus kita bayangkan. Ibu lagi duduk, berusaha untuk berdiri, tidak bisa. Mau teriak, tidak bisa. Tidak tahu harus gimana. Suaranya tidak keluar, tidak bisa minta tolong. Tiba-tiba saat ibu dalam keadaan ini, ada makhluk aneh yang masuk ke ruangan ibu. Makhluk yang ibu tidak pernah lihat sebelumnya.
makhluk yang sangat besar. Penampilannya agak menakutkan. Coba bayangkan makhluknya itu bisa seperti apa. Ibu kira awalnya semua orang yang di sekitar ibu masih bisa melihat makhluk tersebut. Tetapi nampaknya mereka duduk santai. Sepertinya hanya ibu yang bisa melihat makhluk itu. Suami ibu tidak bisa melihatnya, padahal berada di ruangan yang sama. Anak ibu tidak bisa melihatnya, padahal berada di ruangan yang sama. Makhluknya mendekati ibu. Ada yang tahu itu makhluk apa? Malaikat maut. Malakul maut. Betul. Malakul maut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dua pesan kepada manusia. Lanjut membayangkan Bapak Ibu, kita lagi duduk, sudah didekati makhluk itu. Malakul maut ditugaskan menyampaikan dua pesan. Satu pesan untuk orang mukmin yang orang soleh, satu pesan untuk orang yang banyak maksiatnya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu informasi ini, kita bakal dikasih satu pesan sekarang. Pesan ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Ketika malakul maut mendekati kita, kita khawatir apa yang dia akan sampaikan. Ya, salah satu antara dua pesan ini. Pesan pertama, ini ajalmu, saya ditugaskan untuk mencabut nyawamu, wahai kekasih Allah. Ini pesannya kepada orang mukmin. Sementara pesannya kepada orang kafir agak menakutkan. Saya ditugaskan mencabut nyawamu, wahai musuh Allah. La ilaha illallah. Kita lagi duduk, kita khawatir, tidak tahu pesan apa, pesan yang mana yang akan disampaikan kepada kita. Apakah kekasih Allah atau musuh Allah? La ilaha illallah. Jika kita disebut kekasih Allah, maka proses pencabutan nyawa bakal sangat lancar, bakal sangat mudah, tidak menyakiti sama sekali. Dalam hitungan detik saja nyawanya sudah dicabut. Tetapi jika kita disebut musuh Allah, proses pencabutan nyawa itu sakitnya luar biasa, sangat sulit dan sangat berat, dan waktunya sangat lama, bahkan bisa berhari-hari. Bapak Ibu, coba bayangkan berhari-hari nyawa dicabut, berhari-hari melihat makhluk itu mencabut nyawa kita. La ilaha illallah. Ibu lagi duduk, lanjut bayangkan ibu-ibu supaya bisa merasakan. Karena hal ini kita akan merasakan suatu hari. Tidak ada manusia yang tidak akan merasakan hal ini. Lanjut bayangkan ibu-ibu. Ibu-ibu sudah dikasih pesannya. Insya Allah ibu-ibu disebut kekasih Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian malakul maut mencabut nyawa kita. Tiba-tiba dalam hitungan detik, tubuh kita ini yang beroperasi selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, yang kita pakai sejak lahir sampai mati, tiba-tiba tubuh kita ini sudah tidak ada nyawanya lagi. Tiba-tiba nyawa kita dicabut. Tiba-tiba mata kita otomatis tutup. Tiba-tiba yang berdiri bakal jatuh, yang duduk bakal jatuh, yang pegang gelas, gelasnya bakal jatuh, yang pegang HP, HP-nya bakal jatuh. Ketika ibu jatuh, barang yang ibu pegang jatuh, baru orang yang di sekitar ibu menyadari, oh ada apa? Awalnya mereka bakal mengira ibu lagi pingsan. Mereka bakal mendekati ibu, membangunkan ibu, tetapi beberapa menit kemudian mereka bakal tahu juga bahwa ini sudah ajal ibu, sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kira-kira reaksi mereka kira-kira? Ada yang akan nangis, ya, ada yang akan sedih, ada yang akan gelisah. Tidak harus gimana,
Dan sayangnya Bapak Ibu, mohon maaf saya menyampaikannya, ada yang bakal senang juga. Musuh ibu-ibu, orang yang benci dengan ibu-ibu bakal senang juga. Mereka bakal senang dengan mendengar kabar tersebut. Setelah keluarga ibu, orang yang di sekitar ibu sudah sadar, sudah tahu ini sudah meninggal dunia, mereka mulai telepon tetangga, mereka mulai kirim ke grup WA, ibu kami sudah berpulang ke rahmatullah, istri kami sudah berpulang ke rahmatullah, ya, tetangga kami sudah berpulang ke rahmatullah. Dan mereka akan mulai mengurus jenazah ibu. Mohon maaf sekali, saya tahu berat di hati saya sampaikan kata-kata ini, tapi demi Allah penting sekali supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Mereka akan mulai siapkan jenazah ibu. Ketika nyawa ibu dicabut, ibu masih bisa melihat mereka yang sedih, yang nangis, yang bingung, tidak harus gimana, yang berusaha membangunkan ibu, yang telepon dokter dan lain-lain. Ibu bisa melihat itu semua. Semuanya ibu bisa saksikan. Tapi mereka tidak tahu kalau ibu bisa saksikan itu, ya. Setelah itu Bapak Ibu, jenazahnya akan disiapkan, dimandikan, dikasih kafan, disiapkan sholat jenazah di masjid terdekat, disiapkan makamnya, kemudian jenazahnya akan diantar. Kalau kita orang biasa seperti saya misalnya, yang antar jenazahnya mungkin 10 orang misalnya, ya, mungkin 15 orang gitu. Kalau orang penting bisa puluhan orang, ya. Kalau pejabat misalnya bisa ribuan orang. Kalau lebih di atas pejabat bisa puluhan ribu orang. Tetapi sebanyak apapun orang yang mengantar jenazah kita, mereka semua akan pulang setelah menguburkan jenazah kita. Sebanyak apapun, mau yang antar 1 orang, yang antar 1 juta orang, semuanya akan pulang setelah jenazah dikuburkan. Semuanya akan pulang Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, kita lanjut membayangkan bersama jenazah kita diantar ke kuburan. Suasananya sedih, ada yang nangis, ada yang shock, belum bisa menerima kenyataan, ada yang telepon, ada yang menerima takziah dari keluarga. Pokoknya beda-beda kondisi orang yang mengantar kita. Sampai kita sudah sampai kuburan, kita dikuburkan, didoakan, sedekah atas nama kita, semua hal itu dilakukan. Kemudian semuanya akan pulang ibu, semuanya akan pulang. Anak ibu yang sangat ibu sayangi itu bakal pulang setelah mengantar jenazah ibu. Suami ibu yang sangat menyayangi ibu bakal pulang juga ke rumah setelah mengantar jenazah ibu. Keluarga ibu, bahkan orang tua ibu yang sangat sayangi ibu, mereka juga akan pulang. Kenyataannya Bapak Ibu, sebaik apapun keluarga kita, mereka pasti akan pulang setelah mengantar jenazah kita. Hanya ada satu hal yang akan menemani kita. Ada yang tahu? Apa yang akan menemani kita? Amal soleh. Satu hal saja yang hanya setia menemani kita. Yang lain semuanya akan pulang. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu, anak tetap di kuburan ibunya, tidak pulang ke rumahnya. Kalaupun 1 hari, 2 hari di kuburannya, samping kuburannya, pasti suatu hari akan pulang. Pasti suatu hari akan ditinggal sendiri. Pasti suatu hari akan sepi sendiri di kuburan. Hanya satu hal yang menemani kita, amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mu'minu lil qabri 3, fayarhal 2 wa yabqa 1. Ada 3 hal yang mengikuti jenazah orang muslim. 2 diantaranya pulang, 1 tetap ada. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, jabatannya. Yang ketiga, amal solihnya. 3 ini menemani kita ke kubur.
Ya, kalau kita punya banyak harta, ya mungkin jenazahnya diantar ke kuburan pakai mobil bagus misalnya, ya betul. Banyak orang yang ikut, gitu ya. Kalau kita punya jabatan, mungkin yang mengantar jenazah kita itu presiden, ya betul kan? Yang ketiga, amal soleh. Ada dua yang pulang, satu yang tetap menemani kita di dalam kuburan, hanya amal soleh. Sayangnya Bapak Ibu, kita sekarang fokus memperhatikan hal-hal yang tidak menemani kita ke kuburan, harta dan jabatan, dan meninggalkan hal yang setia menemani kita di kuburan, yaitu amal soleh. Kita lanjut Bapak Ibu, lanjut membayangkan. Semua orang sedih, semua orang shock dengan meninggalnya ibu. Mereka pulang ke rumah, 1 hari masih sedih, 3 hari masih sedih, seminggu masih sedih. Tapi percaya Bapak Ibu, tidak ada yang tetap sedih selamanya. Ada satu titik, mereka bakal melupakan ibu. Mereka bakal melanjutkan hidupnya seperti biasa. Yang ke sekolah bakal lanjut sekolahnya, yang kerja bakal lanjut kerjanya, yang bisnis bakal lanjut bisnisnya, yang nikah bakal tetap nikah. Tidak ada hidup yang berhenti karena kematian satu orang, nggak ada. Bisa tertunda aktivitas kita sedikit, tetapi pasti akan berlanjut. Mereka memang sedih dari hati, tetapi pasti mereka suatu hari akan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dan kita akan di dalam kuburan sendiri. Ketika orang terakhir yang di samping kuburan kita pulang, sudah tidak ada orang lain di samping kuburan kita, kita akan dites, kita akan diuji, kita akan dikasih 2-3 pertanyaan oleh malaikat. Ketika semua orang pulang, jadi kalau masih ada orang, ujiannya belum mulai. Ketika orang semuanya pulang, tidak ada satupun yang duduk samping kuburan kita, ujiannya mulai. Siapa yang menguji kita? Malaikat, Munkar dan Nakir. Apa 3 pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Atau lebih tepatnya, siapa orang yang diutus untukmu? Karena orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Isa, yang mereka bakal jawab, Nabi saya Nabi Isa, betul kan? Nah, jadi lebih tepatnya, siapa orang yang diutus untukmu? Coba bayangkan Bapak Ibu, tolong bayangkan dari hati. Kita lagi tidur di kuburan, tiba-tiba dibangunin oleh para malaikat dan kita dikasih tahu kalau ini waktunya ujian. Ini satu-satunya ujian di dunia yang pertanyaannya sudah kita ketahui sebelum ujiannya mulai. Jawabannya pun sudah bocor. Jawabannya kita sudah ketahui sebelum ujiannya mulai. Tetapi banyak orang yang masih gagal menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada, jawabannya ada, tapi banyak yang gagal menjawab. Malaikat bangunin kita, siapa Tuhanmu? Kalau kita sepanjang hidup kita mengamalkan la ilaha illallah dengan benar, kita bakal bisa jawab. Tapi kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak bakal bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa agamamu? Al-Islam. Kalau sepanjang hidup kita benar-benar mengamalkan Islam di dalam masjid maupun di luar masjid, kita bakal bisa jawab. Tapi kalau Islam bagi kita sekedar sholat, itu pun kalau dilaksanakan, maka kita tidak bakal bisa menjawab. Karena Bapak Ibu, di zaman kita ini Islam hanya sholat saja, ya betul kan? Sholat 5 waktu, sholat Jumat selesai. Sekarang orang Nasrani, ya, ke gereja hari Ahad selesai. Selain itu agama tidak ikut. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam itu di dalam masjid, di luar masjid. Ketika kita berteman harus pakai Islam. Ketika kita bertransaksi harus pakai Islam. Ketika kita di rumah tangga harus pakai Islam.
Tapi mirisnya Bapak Ibu, kalau kita membawa Islam kemana-mana, kita dibilang apa? Kok bawa-bawa agama? Nah, betul? Ya memang harus bawa-bawa agama. Memang mau bertransaksi harus bawa agama, mau berumah tangga harus bawa agama, mau berhutang harus bawa agama, mau menikah harus bawa agama, bahkan mau menghibur diri, mau jalan-jalan sama keluarga harus bawa agama pun ya. Tapi kalau kita cuma bawa agama di dalam masjid, kita sholat 5 waktu, tetapi di luar masjid hidup kita jauh dari agama, maka kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan yang ketiga apa? Siapa orang yang diutus untukmu? Kalau kita benar-benar mencontohkan Nabi Muhammad sebisa kita, kalau kita benar-benar mengikuti sunnah dan perintah Nabi Muhammad semampu kita, kita bakal bisa menjawab pertanyaannya. Tapi kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, banyak dari kita Bapak Ibu yang tidak tahu penampilan Nabi Muhammad itu seperti apa. Kok bisa ya? Ini Nabi kita. Banyak dibahas di kitab-kitab Nabi Muhammad itu penampilannya seperti apa. Makan gimana, ketawa gimana, jalan gimana, bersanda gimana. Kalau kita tidak tahu, kita sebenarnya jauh sekali dari Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mengamalkan apa yang Nabi Muhammad perintahkan, kita jauh dari Nabi Muhammad. Mungkin mudah-mudahan di satu kajian lain kita bisa bahas penampilan Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad, insyaallah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan perintah Nabi Muhammad di dunia, maka kita bisa menjawab pertanyaan ketiga ini di kubur. Selesai ujiannya, selesai 3 pertanyaan ini, kalau kita sukses menjawab pertanyaannya, maka kita akan diperlihatkan rumah kita yang di surga nanti. Akan dikasih video gitu, semacam video gambar, ini rumahmu di surga. Jadi selama kita di dalam kuburan, kita tidak gelisah, kita tidak takut, kita tidak kesepian, kita tidak sesak nafas. Kenapa? Karena kita sudah diperlihatkan rumah kita, tempat duduk kita di surga. Dan sebaliknya juga sama Bapak Ibu. Kalau kita gagal menjawab 3 pertanyaan itu, kita akan diperlihatkan tempat kita di neraka. La ilaha illallah. Coba bayangkan Pak, stresnya tunggu di kuburan setelah diperlihatkan tempat duduknya di neraka. La ilaha illallah. Sulit sekali, berat sekali rasanya. Makanya Bapak Ibu yang sukses menjawab 3 pertanyaannya, kuburannya itu kata Rasulullah bakal seperti taman yang hijau. Itu bukan bahasa kiasan, bakal benar-benar seperti taman yang hijau. Masya Allah, nafasnya lancar, tidak sesak nafas, tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir ya. Sebaliknya juga sama. Kalau gagal menjawab 3 pertanyaannya, kuburannya bakal sempit sekali, tidak nyaman sama sekali, dan na'udzubillah ada azab kubur. Kita lanjut, bayangkan Bapak Ibu, sudah kita dites, sudah kita diuji, sudah kita ditinggal oleh keluarga kita, mereka pulang melanjutkan aktivitasnya. Kita tidak tahu berapa lama kita bakal tetap di dalam kuburan. Kita bakal tetap di dalam kuburan sampai hari kiamat. Hari kiamat itu artinya apa? Artinya hari kebangkitan, kiamat, qiyam ya. Kalau guru masuk sekolah, dia menyuruh siswanya untuk qiyam. Qiyam itu artinya apa? Berdiri, bangkit ya. Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Bisa jadi kiamat terjadi 100 tahun setelah ibu meninggal dunia. Bisa 1000 tahun setelah ibu meninggal dunia. Bisa 10.000 tahun setelah ibu meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kita bakal tetap di kuburan sampai kiamat terjadi. Kadang-kadang keluarga kita ingat kita, kirim doa, kirim sedekah, kirim amalan baik. Kadang-kadang mereka melupakan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat kakeknya dan neneknya yang sudah meninggal dunia? Masih ya? Masih kirim doa enggak?
Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu ingin diingat oleh cucumu, harus ingat kakekmu dan nenekmu yang sudah meninggal dunia. Kalau kita hari ini ingat kakek dan nenek kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nanti anak kita bakal ingat kita. Selalu kirim doa, selalu kirim sedekah, dan cucu kita tetap sama juga. Tapi kalau hari ini kita lalai dengan keadaan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, nanti keluarga kita bakal lalai dengan kita juga. Kita sudah di kuburan, kita nggak tahu berapa tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, pokoknya sampai kiamat terjadi. Coba bayangkan suatu hari ibu di kuburan tiba-tiba mendengar tiupan yang sangat keras, tiupan yang besar sekali, tiupan yang menguncangkan kuburan ibu. Ini tiupan malaikat Israfil, tiup dalam sangkakala, tiupan yang merupakan tanda kiamat sudah mulai, kebangkitan sudah mulai. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali badan yang sudah lama gak dipakai, yang sudah dimakan cacing, dihidupkan kembali. Kemudian ibu bangkit lagi. Coba bayangkan keadaan ibu seperti apa setelah bangkit ya. Dalam keadaan telanjang, betul kan? Kan kita dikuburkan dalam keadaan telanjang, hanya dikasih kain kafan saja. Kita dibangkitkan juga dalam keadaan telanjang, Bapak Ibu. Kita dalam keadaan berdebu, ya. Kita dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Yang kaya disamakan dengan yang miskin, yang raja disamakan yang bukan raja, yang pejabat disamakan dengan yang bukan pejabat. Semuanya sama di hari itu. Telanjang, tidak beralas kaki, berdebu. 3 hal ini. Ibu bangkit, ibu berdiri. Ya Allah, saya sudah berapa tahun meninggal dunia. Ini apa yang lagi terjadi? Kok bisa saya bangkit lagi? Kok bisa saya hidup lagi? Ibu lihat kanan, ada orang tua. Ternyata orang tua bangkit juga. Ibu lihat kiri, ternyata ada anak, ada cucu. Ya kan, 100 tahun, 200 tahun, semuanya sudah meninggal dunia juga. Ibu lihat kiri, ada keluarga. Tapi ibu nggak paham, ada apa yang lagi terjadi. Apakah saya harus pulang ke rumah? Apakah saya harus cari suami, cari anak saya di mana? Ibu nggak tahu. Kemudian ibu mendekati keluarga ibu, mendekati orang tua, menyapa mereka. Assalamualaikum Pak. Ternyata mereka tidak jawab. Ternyata mereka tidak menyapa ibu balik. Ibu mendekati anak. Nak, bagaimana kabarnya? Ibu rindu sekali. Ternyata anak ibu tidak tanggapi sapaan ibu. Ternyata anak ibu tidak sapa balik. Ternyata di antara mereka ada yang bilang seperti ini, tolong biarkan saya urus diri sendiri dulu. Semua orang di hari itu Bapak Ibu bakal sibuk dengan urusannya sendiri. Orang tua kita tidak bakal menolong kita, anak kita tidak bakal menolong kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita gambaran, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jika ada ibu yang meninggal dunia dalam keadaan menyusui anaknya, dua-duanya meninggal dunia. Ketika ibu tersebut bangkit lagi, ibu tersebut akan meninggalkan anaknya yang sedang disusui. Ibu tersebut akan meninggalkan anaknya yang lagi lapar, lagi nangis, mau makan. Kenapa? Meninggalkannya untuk mengurus diri sendiri. Semua manusia di hari itu Bapak Ibu sibuk sekali dengan urusannya sendiri. Tidak tahu apa yang lagi terjadi. Tidak tahu apakah benar ini sudah kiamat, apakah benar ini hari kiamat. Terus saya harus kemana? Saya masuk surga atau masuk neraka? Benar-benar bingung, benar-benar gelisah, benar-benar takut Bapak Ibu. Setelah beberapa jam atau beberapa hari,
orang lagi bingung, tidak tahu harus kemana, dikasih perintah oleh para malaikat. Malaikat menunjukkan, ayo kalian pergi ke tempat yang di sana itu. Kita jalan, ternyata tempatnya datar sekali Bapak Ibu. Tidak ada bangunan sedikit pun, tidak ada pohon sedikit pun, tidak ada tempat di mana kita bisa istirahat, di mana kita bisa duduk. Tempatnya datar sekali, panas sekali, tidak ada tempat istirahatnya. Ada yang tahu apa tempat itu? Padang Mahsyar. Ada yang pernah ke sana? Yang belum pernah ke sana tenang, kita semua akan ke sana suatu hari ya. Masya Allah. Di Padang Mahsyar Bapak Ibu, kita akan berdiri dalam keadaan telanjang. Maksudnya apa dalam keadaan telanjang? Semua kekurangan kita dilihat oleh orang lain. Sudah gak ada kelebihan lagi buat manusia kecuali beberapa jenis manusia. Semua manusia sama di Padang Mahsyar, semuanya sama. Apapun jabatannya di dunia, sama di Padang Mahsyar. Berapapun kekayaannya dan hartanya di dunia, sama di Padang Mahsyar. Semuanya sama, semuanya duduk, semuanya berdiri, telanjang, dan merasa sangat panas. Karena di Padang Mahsyar itu matahari di atas kepala kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita di jalan di siang hari 1 jam saja kita berdiri di tengah jalan di bawah terik matahari. Mungkin setelah kita pulang ke rumah kita harus tidur seharian ya untuk istirahat. Padang Mahsyar matahari langsung di atas kepala kita, berdiri bukan hanya 1 jam. Ada yang tahu berapa? 50.000 tahun. Kita hidup 60 tahun sudah capek, betul kan? Kita hidup 70 tahun merasa lama sekali, ya, udah capek. Di Padang Mahsyar 50.000 tahun, bukan 50 tahun, ya, bukan 500 tahun, bukan 5.000 tahun, 50.000 tahun. Coba bayangkan selama itu kita bakal tetap di Padang Mahsyar, di bawah terik matahari, langsung di atas kepala kita matahari, dalam keadaan telanjang tidak nyaman, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut. Di sini Bapak Ibu kita harus memikirkan masa depan kita. Bagaimana caranya agar tidak takut di Padang Mahsyar? Bagaimana caranya agar tidak khawatir di Padang Mahsyar? Ada caranya Bapak Ibu. Caranya sudah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibu-ibu lagi berdiri di Padang Mahsyar, tiba-tiba malaikat akan turun dan malaikat akan memilih beberapa orang di antara ibu-ibu. Anda sini, Anda sini, Anda sini, dekat. Kemudian orang-orang tersebut, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala akan dibawa ke ruang VIP. Emang ada ruang VIP di Padang Mahsyar saja? Ada Bapak Ibu. Seperti apa ruang VIP di Padang Mahsyar? Ruang VIP itu ber-AC Bapak Ibu. Tidak ada panas di ruang VIP. Ruang VIP itu dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa duduk, bisa istirahat, bisa merasakan tenang, bisa merasakan adem. Tahu Bapak Ibu ketika motoran siang-siang kadang-kadang berhenti di Indomaret untuk ngadem ya. Itu sama juga, tapi tidak ada Indomaret di Padang Mahsyar ya. Adanya ruang VIP khusus orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya Nabi dan Rasul yang bisa masuk ruang VIP, bukan hanya syahid yang bisa masuk ruang VIP. Kita bisa semua masuk ruang VIP jika kita melaksanakan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada kita Bapak Ibu bahwa ada 7 golongan orang yang akan masuk ruang VIP di Padang Mahsyar. Mereka tidak akan merasa kepanasan, mereka tidak akan merasa takut,
mereka tidak akan merasa gelisah, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan orang itu yang malaikat pilih-pilih tadi, ya. Mereka pilih, kamu sini. Itu 7 golongan orang. Kalau ibu-ibu pergi ke malaikat di padang mahsyar, minta dibawa juga ke ruang VIP, malaikat tidak akan setuju. Kenapa? Malaikat bakal bilang, harusnya Anda siapkan diri dari dunia. Bukan di padang mahsyar baru mau masuk ruang VIP. Harusnya ikhtiar dari dunia. Harusnya menyiapkan diri dari sekarang supaya bisa masuk ruangan VIP di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yazilluhumullahu bizillihi yawma la zilla illa zilluh." 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan orang. Saran saya Bapak Ibu, 7 golongan orang ini dipelajari dengan baik. Saya akan sampaikan 7-7-nya sekarang. Dipelajari dengan baik, dianalisis dengan baik. Minimal pilih 2. Minimal pilih 2 di antara 7 golongan ini. Dan menargetkan, saya mau termasuk 2 dari 7 golongan ini. Minimal 2. Mau pilih 3 boleh, mau pilih 4 boleh, lebih aman, ya. Tapi minimal pilih 2, jangan pilih 1, takutnya nggak dapat, takutnya nggak masuk. Minimal 2. Susah kalau kita dapat 7-7-nya, ya. Tapi minimal 2 supaya peluangnya lebih besar untuk masuk ruangan VIP. 7 golongan orang. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini adalah golongan pertama Bapak Ibu, dan ini adalah golongan yang paling sulit Bapak Ibu. Imamun adil. Kita lihat di zaman kita ini, apakah ada pemimpin yang adil? Hampir tidak ada Bapak Ibu, hampir tidak ada. Ya pasti ada 1-2, tapi kita tidak tahu. Sesuai yang kita lihat, belum ada pemimpin yang adil Bapak Ibu. Sulit sekali, ya. Presiden adil, raja adil, gubernur adil, wali kota adil, bupati adil, ya. Itu sulit sekali dapat sekarang di zaman kita ini. Ya. Ini golongan pertama yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para ulama menjelaskan hadisnya lebih detail. Kata para ulama, di sini pemimpin yang adil tidak harus dari segi politik juga, ya. Bisa dari segi rumah tangga. Jika ada suami yang adil terhadap istrinya, maka dia masuk golongan pemimpin adil, karena suami itu pemimpin buat istrinya. Jika bapak-bapak bisa memimpin rumah tangga dengan adil, bapak-bapak masuk golongan ini, golongan paling sulit ini. Karena tidak mudah kita jadi adil Bapak Ibu, tidak mudah sama sekali. Itu butuh perjuangan melawan hawa nafsu, gitu, untuk menjadi adil. Ibu pemimpin buat anak-anaknya. Jika ibu benar-benar adil terhadap anak-anaknya, ibu bisa masuk golongan ini, pemimpin yang adil. Ini adalah golongan yang pertama. Dicatat, dipelajari, dianalisis gitu. Tanya diri sendiri dengan jujur, apakah saya termasuk golongan ini atau tidak? Kasih nilai gitu ya. Oh, saya tidak termasuk. Ya udah, fokus, masih ada 6 lainnya. Ya, fokus pada 6 lainnya. Kalau termasuk, alhamdulillah. Baik. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tumbuh dalam ketaatan Allah. Maksudnya apa tumbuh dalam ketaatan Allah? Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat pemuda sekarang, biasanya ada masa-masa nakalnya, ya. Kadang-kadang tidak sholat, terus sholat beberapa hari, terus meninggalkan sholat. Kadang-kadang pacaran, terus hijrah meninggalkan pacaran. Itu semuanya tidak termasuk pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah itu adalah pemuda yang benar-benar dari masa baligh,
Dari waktu balik dia istiqamah dalam kebaikan. Dari waktu kecil dia selalu hadir kajian di masjid. Dari waktu kecil dia selalu sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat. Dari waktu kecil dia selalu hadir majelis ilmu dan tidak nakal, gitu ya. Tidak ada waktu nakalnya, tidak ada masa nakalnya. Itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu masa mudanya seperti ini, maka Bapak Ibu termasuk, ya. Jika Bapak Ibu masa mudanya beda dengan ini, maka jangan sampai masa muda anak Bapak Ibu tidak seperti ini. Jadi kalau kita nggak termasuk, ya sudah lewat, kita sudah tua, sudah lewat masa muda, kita nggak bisa lakukan apapun. Tapi kita bisa mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka masuk golongan ini. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita, cucu kita dari kecil selalu diajak kajian, selalu diajak sholat, selalu dibikin cinta dengan agama, ya, cinta dengan kegiatan-kegiatan di masjid, kegiatan-kegiatan kajian dan lainnya. Itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Baik. Dicatat, dianalisis, tanya diri sendiri, kira-kira saya termasuk gak? Masa muda saya dulu seperti apa? Kalau belum termasuk, jangan khawatir, masih ada 5 lainnya. Ya. Baik. Golongan yang ketiga, warajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Dan laki-laki, atau bukan laki-laki, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya bergantung pada masjid, hatinya terikat dengan masjid. Ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ruangan VIP di padang mahsyar. Maksudnya apa hatinya terikat dengan masjid? Maksudnya dia benar-benar mencintai masjid. Dia benar-benar dekat dengan masjid. Keluar dari sholat asar, pulang ke rumah, udah rindu dengan masjid. Ya Allah, kapan salat maghrib datang supaya saya bisa ke masjid lagi? Keluar dari salat maghrib, udah rindu kapan salat isya datang supaya saya bisa ke masjid lagi. Orang yang seperti itu, yang hatinya benar-benar terikat dengan masjid, itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, akan masuk ruangan VIP juga. Kalau kita tidak termasuk, ini masih ada kesempatan. Mulai hari ini perbaiki diri, mulai hari ini lebih sering ke masjid supaya tercatat sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan, tetapi lebih untuk laki-laki. Ya, lebih untuk laki-laki. Tapi bisa jadi ada perempuan yang hatinya terikat dengan masjid, boleh saja, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Ini adalah golongan yang ketiga, Bapak Ibu. Catat, analisis, tanya diri sendiri. Kira-kira saya tidak termasuk, saya termasuk gak? Kalau tidak termasuk, masih ada 4 golongan lainnya. Golongan yang berikutnya, warajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini golongan yang keempat. Saya ulangi sekali lagi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya apa ini? 2 orang, 2 ibu-ibu, 2 bapak-bapak yang saling mencintai karena Allah. Mereka benar-benar saling mencintai lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan duniawi apapun. Tidak mau apapun dari teman saya. Saya mencintai teman saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh apapun. Tidak mau apapun dari dia. Kalau kita berkumpul karena kita berdua mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berdua suka hadir kajian bersama. Karena kita berdua hafal Quran bersama. Dan kalau kita berpisah itu karena Allah juga. Jika ada salah satunya yang menyimpang dari jalan yang benar, diajak kembali ke jalan yang benar, dia tidak mau, maka ditinggalkan karena benci,
bukan karena benci, ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah maksudnya pertemanan yang kuat. Pertemanan ini bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar. Makanya pesan saya kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya teman seperti ini, yang ibu cintai karena Allah, yang dia mencintai ibu karena Allah, yang ibu bertemu dengan dia karena Allah, yang ibu berpisah dengan dia karena Allah, tolong jangan tinggalkan pertemanan ini. Jangan sia-siakan hubungan ini. Ini hubungan mulia, hubungan yang bisa menyelamatkan ibu di padang mahsyar. Kalau belum punya teman yang seperti ini, segera cari teman yang seperti ini. Teman ini luar biasa. Kalau kita sudah punya teman yang seperti ini. Ini golongan yang keempat. Ini yang tadi itu yang keempat. Kira-kira ibu termasuk nggak? Ada 4. Dan kalau tidak termasuk, jangan khawatir, masih ada 3 lagi. Kita sudah sepakat. Minimal targetkan 2. Ya, minimal targetkan 2. Golongan yang kelima. Golongan yang kelima. Wa rajulun دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. Ini kadang-kadang terjadi, kadang-kadang enggak, ya. ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. Seorang pria atau seorang wanita yang diajak berzina, yang diajak untuk zina oleh orang yang cantik atau ganteng, yang kaya, tetapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, seorang pria diajak zina oleh wanita yang cantik, yang kaya, tapi dia menolak dan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Atau seorang wanita yang diajak zina oleh seorang pria yang ganteng dan kaya, tapi dia menolak dan mengatakan saya takut Allah. Orang yang bisa menolak godaan ini orang luar biasa. Ini orang yang luar biasa keimanannya. Makanya dia dapat hadiah di akhirat. Dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orangnya luar biasa, Bapak Ibu? Karena jujur Bapak Ibu, di zaman kita ini zina sudah sangat mudah. Kadang-kadang tidak diajak zina pun sudah mencari zina sendiri, ya, sudah mencari jalan zina sendiri. Kadang-kadang ada pria yang seperti itu, ada wanita yang seperti itu. Insya Allah kita semua nggak termasuk, ya. Tapi orang yang di luar sana itu banyak yang seperti itu. Tidak diajak, tidak ada ajakan, tidak ada godaan, tapi dia yang mencari sendiri. Bahkan dia yang bayar untuk melakukan zina. Apalagi kalau diajak. Apalagi kalau diajak oleh wanita yang cantik, oleh wanita yang kaya, jadi semakin sulit menolak. Apalagi kalau diajak oleh pria yang ganteng, oleh pria yang kaya, semakin sulit menolak. Makanya orang yang bisa menolak godaan tersebut, menolak ajakan tersebut, itu orang yang imannya sangat kuat. Baik, sekarang ini 5 golongan. Ini mungkin jarang sekali golongan yang kelima ini, jarang, ya. Tapi pasti seperti Nabi Yusuf, betul. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk golongan ini, ya. Diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya dan punya jabatan, tapi menolak. Itu sulit sekali, ya. Baik, ini 5 golongan. Kira-kira kita termasuk enggak? Ya. Baik. Kalau belum termasuk, masih ada 2 golongan lainnya. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fala ta'lamu yaminuhu madza anfaqat shimaluhu. Ini ada bahasa kiasannya sedikit, ya. Orang yang saking banyak dia bersedekah, saking banyaknya dia bersedekah, tangan kirinya tidak tahu jumlah sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya.
Maksudnya apa? Maksudnya dia masukkan tangan ke saku, keluarin uang, langsung sedekah. Dia tidak pandang jumlahnya, langsung sedekah. Ya 10, 20, 50, 100, dia sedekah banyak sekali. Saking banyak sedekahnya, tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya atau yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sering sekali sedekah. Bukan sekedar sedekah di hari Jumat saja, tapi sedekah itu menjadi kebiasaan sehari-hari dia. Ketika dia dapat rezeki yang baru, hal pertama yang dia pikirkan, bagaimana caranya sedekah dari rezeki ini, bagaimana caranya membantu orang dengan rezeki ini, berapa persen, berapa uang yang saya keluarkan dari rezeki ini lillahi ta'ala. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini sulit sekali. Karena manusia ini fitrahnya suka uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian sangat menyukai harta, sangat menyukai uang. Jika ada orang yang bilang saya tidak suka uang, dia bohong. Dia bohong. Fitrah manusia suka uang. Itu normalnya. Manusia yang normal pasti suka uang. Walaupun fitrah kita suka uang, kita tetap melawan ini, melawan hawa nafsu yang mengajak kita untuk nabung terus dan kita memilih untuk infak. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah sama sekali. Ini sangat sulit dan sangat berat. Makanya orang yang sering sekali sedekahnya, dia akan dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Naungan di hari padang mahsyar, di padang mahsyar. Maka Bapak Ibu coba introspeksi diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Apakah saya termasuk golongan ini atau tidak? Apakah saya benar-benar mencintai sedekah? Apakah saya benar-benar semangat untuk sedekah? Tunggu ada rezeki yang datang, bukan untuk beli ini beli itu, untuk sedekah, ya. Jadi senang kalau ada rezeki datang. Senang kenapa? Bukan untuk beli-beli, bukan untuk belanja, tapi untuk sedekah. Kalau kita sudah seperti ini, maka kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya diri sendiri, apakah saya termasuk atau tidak? Kalau tidak termasuk, masih ada satu golongan lagi, golongan terakhir. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Dan orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, lalu matanya menangis. Saya coba ulangi sekali lagi. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan duduk sendiri, kemudian matanya menangis, meneteskan air mata. Maksudnya apa ini, Syekh? Maksudnya Bapak Ibu, ketika kita duduk sendiri, jauh dari gangguan orang lain, kemudian kita mulai pikir, ya Allah, saya banyak berdosa. Walaupun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya rezeki yang banyak sekali. Saya pernah menggunakan kaki saya untuk pergi ke tempat-tempat haram. Walaupun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih saya nikmat kaki, tidak mencabut nikmat kaki dari saya. Kaki saya masih sehat. Ya Allah, saya pernah menggunakan mata saya melihat hal-hal yang saya tidak boleh lihat. Walaupun itu mata saya masih sehat, Allah masih memberi saya kesempatan, masih saya bisa lihat dengan baik. Ya Allah, saya pernah menggunakan lisan saya gibahin orang lain, bicara hal-hal yang tidak boleh dibicarakan, membongkar aib orang lain, membongkar kesalahan orang lain. Walaupun itu Allah masih saya kesempatan, lisan saya masih sehat, saya masih bicara dengan lancar, sampai kita meneteskan air mata, mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat dosa-dosa kita, mengingat akhirat, sampai kita meneteskan air mata. Orang itu sangat
takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikasih hadiah, yaitu dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tanya diri sendiri ibu-ibu, apakah saya termasuk atau tidak? Ada 7 golongan Bapak Ibu. Semuanya tidak mudah, betul kan? Semuanya berat rasanya. Tapi memang apa yang didapat itu luar biasa juga. Makanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Saya ulangi 7 golongannya lagi, supaya yang tidak sempat tulis terus bisa tulis, dan sekalian kita bisa memberi diri sendiri nilai dari 7. Oh, saya dapat 1 dari 7, berarti saya masuk 1 golongan. Saya dapat 2 dari 7, arti saya masuk 2 golongan. Saya dapat 7 dari 7. Ada nggak kira-kira 7 dari 7? Ya. Sulit sekali ya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang betul saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zata malin wa jamal faqala inni akhafu Allah, orang yang diajak zina. Betul sekali. Orang diajak zina oleh wanita atau pria yang cantik, yang ganteng, yang kaya, tapi dia menolak dan mengatakan saya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa sadaqatan fa akhfaha fala ta'lamu yaminuhu madza anfaqat shimaluhu, orang yang sedekah dari tangan kiri sampai tangan kanan tidak tahu jumlah uang yang disedekahkan berapa. Itu maksudnya banyak sedekah, tapi benar-benar banyak sedekah. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, orang mengingat Allah dalam keadaan sepi sendiri, kemudian dia menangis, meneteskan air mata. Masya Allah, Masya Allah. 7 golongan ibu-ibu. Kalau tidak mau takut di padang mahsyar, kalau tidak mau gelisah di padang mahsyar, kalau mau termasuk orang-orang yang beruntung, yang selamat, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal targetkan 2. Takutnya kalau ibu-ibu targetkan 1 ternyata nggak masuk misalnya. Minimal targetkan 2 supaya lebih aman. Mau targetkan yang pertama boleh jadi pemimpin adil. Mau targetkan yang kedua, kalau memang masa mudanya dalam ketaatan Allah berarti memang sudah masuk. Kalau masa mudanya masih ada nakal-nakalnya sedikit, jauh dari agama sedikit, berarti ini nggak masuk. Kalau mau targetkan yang ketiga, masjid, itu masih bisa. Mulai hari ini sering ke masjid, cintai masjid. Kalau mau targetkan yang keempat, jangan ya, karena itu bukan tidak bisa ditargetkan. Maaf, yang keempat bisa ditargetkan, mencintai saudara itu bisa ditargetkan. Yang kelima tidak bisa ditargetkan ya. Kelima jangan ditargetkan. Oke, itu ditinggalkan saja. Yang keenam masih bisa ditargetkan, masih bisa kita cari. Dan sedekah itu Bapak Ibu kecanduan ya. Sedekah itu kecanduan. Saya yakin kalau ada ibu-ibu yang benar-benar mencintai sedekah, bakal pasti paham kalimat saya ini. Sedekah itu adalah kecanduan. Semakin kita sedekah, semakin hati kita tenang, semakin rezeki kita lancar. Seperti itu. Jadi yang benar-benar sudah mencoba sedekah banyak,
tidak bakal bisa meninggalkan sedekah. Semakin dia ada uang, dia mau sedekah. Semakin dia ada uang, dia mau sedekah. Benar-benar sedekah adalah kecanduan, ya, tapi kecanduan lagi. Kemudian yang ketujuh, itu bisa ditargetkan juga. Selalu khususkan waktu dengan diri sendiri. Ingat dosa-dosa masa lalu, ingat dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi, ingat masalah-masalah masa lalu yang diselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika kita pernah menzalimi orang lain, tetapi kita tidak dapat hukuman berat. Ingat ketika kita pernah gibahin orang lain, menyakiti hati orang lain. Ingat surga, ingat neraka. Itu masih bisa ditargetkan, insya Allah. Salah satu keuntungan bisa berada di ruang VIP ini, salah satu kelebihannya, ruang VIP-nya ini isinya siapa? Isinya orang soleh, isinya nabi, isinya rasul, isinya syahid. Jadi coba bayangkan, di padang mahsyar orang lain semuanya berdiri, panas, susah, tapi ibu-ibu lagi duduk sama Rasulullah. Masya Allah. Lagi duduk sama para sahabat, lagi duduk bersama para syahid. Luar biasa, betul kan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke ruang tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi kita dari panasnya padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan syahid-syahid umat ini, dengan syahid-syahid di Palestina, dengan syahid-syahid yang ada di foto ini, ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa buka sesi tanya jawab seperti biasa. Tafadhal. Boleh. Langsung tanya atau langsung, ya? Waalaikumsalam. Dari rangkaian penjaga ada 3. Pertama, umat Nabi Adam kan meninggalnya duluan. Ya. Terus berarti umatnya itu lebih dulu kan masuk dikubur. Berarti lama sekali dong dikuburnya, di dalam kuburnya gitu ya. Itu secara awam ya saya berpikir seperti itu. Terus yang kedua, infak kalau di list di grup itu termasuk nggak golongan yang nomor 6 yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu apa yang diberikan. Terus yang ketiganya, bagaimana dengan wanita agar bisa termasuk golongan yang nomor 3 ini? Jadi berarti harus selalu sholat berjamaah di masjid. Begitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, betul sekali. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Adam, anaknya, cucunya, itu sudah dikubur dan sudah lama sekali di kuburan. Kita bisa juga seperti mereka. Kita kan nggak tahu kapan kiamat datang, betul kan? Kalau saya meninggal dunia hari ini, bisa jadi saya di kuburan 10 tahun. Kalau kiamat terjadi setelah 10 tahun, bisa jadi saya di kuburan ribuan tahun. Bisa jadi saya di kuburan beberapa jam saja. Kita nggak tahu, ya. Tapi memang kuburan itu sangat lama sekali. Makanya Bapak Ibu, ada satu ulama yang mengatakan satu kalimat yang menyentuh hati saya. Kata beliau, rumah kita yang sesungguhnya bukan rumah kita yang di dunia, tetapi rumah kita yang di kuburan. Karena kita lebih lama di kuburan dibanding di dunia, betul kan? Kita di kuburan berapa tahun? Maaf, kita di dunia berapa tahun? Paling lama 100 tahun. Yang 110 tahun itu jarang sekali, betul? Di kuburan kemungkinan besar ratusan tahun. Maka rumah yang sebenarnya itu di kuburan, bukan di dunia. Kalau ibu lagi jalan-jalan, terus misalnya jalan-jalan kemana, ke Bandung atau kemana, terus ibu seminggu di sana di hotel, rumah ibu di mana? Di hotel atau di rumah yang di sini?
di sini. Kenapa? Karena rumah ini lebih lama, ya. Di hotel cuma seminggu, di kuburan lebih lama. Maka kita harus membangun rumah kita yang sebenarnya dari sekarang. Kirim, kita siapkan amalan, siapkan bekal, siapkan sedekah, siapkan bacaan Al-Quran, siapkan semua amalan yang baik itu, ya. Terus yang kedua, apakah kalau kita list sedekah di grup itu termasuk golongan yang keenam? Ya, insya Allah termasuk, ya. Karena saya sampaikan tadi ini bahasa kiasan, ya. Tidak harus sampai tangan kiri tidak tahu berapa yang tangan kanan infakkan. Tidak harus seperti itu bahasa kiasan. Kita boleh saja kita tahu berapa jumlah uang yang kita infakkan dan tetap kita termasuk golongan yang keenam ini. Yang penting kalau mau list sedekah di grup itu jaga hati. Itu penting sekali. Jaga hati dari riya. Tapi sedekah itu boleh secara sembunyi, boleh secara terang-terangan. Dan pendapat saya sendiri, ini pendapat saya sendiri, ya, bukan dalil, bukan dari agama, ini pendapat sendiri. Di zaman kita ini lebih utama sedekah yang terang-terangan. Kenapa? Karena orang lagi malas sedekah, Bapak Ibu. Orang lagi sibuk nabung-nabung uang. Orang lagi sibuk mengejar dunia. Kalau kita sedekah terang-terangan dengan menjaga hati, ini bisa menyemangati orang lain untuk sedekah. Nah, orang yang bermaksiat tidak malu lagi menyampaikan maksiatnya secara terang-terangan, memposting maksiatnya di sosmed, memposting zinanya di sosmed, memposting ribanya di sosmed. Kenapa orang soleh malu menyampaikan kebaikannya? Betul? Jadi di zaman kita ini orang soleh yang sedekah, yang ibadah itu harus disampaikan supaya orang lain tahu bahwa di zaman kita masih ada orang baik, masih ada orang soleh, masih semangat untuk berbuat baik. Tapi dengan satu syarat, menjaga hati. Ya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya wanita bisa masuk golongan yang ketiga, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Wanita tidak wajib sholat di masjid. Maka hatinya terikat dengan masjid itu tidak harus untuk sholat, ya, bisa untuk hadir kajian, bisa untuk ikut majelis ta'lim, bisa untuk hadir aktivitas di masjid, bisa kita mengajak, kalau kita misalnya tajwidnya bagus, kita hafal Al-Quran, kita ajak anak-anak tetangga kita, ayo saya tasmi', kita hafal Al-Quran bersama. Itu juga masih masuk golongan yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau laki-laki utama lebih hatinya terikat karena sholat. Tapi kalau untuk hadir kajian dan lain-lain itu lebih bagus. Tapi buat laki-laki lebih utama untuk sholat. Buat perempuan bisa untuk sholat, bisa untuk aktivitas yang lain. Dan Bapak Ibu, wanita itu boleh saja sholat di masjid, ya, tidak ada masalah. Suatu hari istri Sayyidina Umar bin Khattab keluar rumah untuk sholat subuh di masjid. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bilang kepada beliau, tidak perlu, kamu sholat di rumah saja. Kemudian istri Sayyidina Umar bin Khattab namanya Atiqah, ya, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid. Jangan melarang wanita pergi ke masjid. Ini hadis Rasulullah SAW, ya. Maka Sayyidina Umar sudah tidak, kalau ada dalil sudah tidak bisa bicara, ya. Ada kata Rasulullah sudah tidak bisa melarang lagi. Jadi diperbolehkan pergi ke masjid. Tapi bedanya apa wanita dengan pria soal pergi ke masjid? Kalau wanita bisa pilih, mau sholat di rumah, mau sholat di masjid, insya Allah pahalanya maksimal, gitu, ya. Karena memang tidak ada perintah untuk sholat di masjid. Mau sholat di masjid, silakan, itu lebih baik. Tetapi untuk pria, sholat di masjid itu mendekati wajib, ya. Kalau kita bilang wajib, itu kurang tepat juga, karena enggak, wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Sholat di masjid untuk pria hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi kalau misalnya ada satu masjid di satu RT, masjidnya kosong, tidak ada satupun orang yang sholat di dalamnya, semua orang yang di RT itu berdosa. Kalau ada satu orang atau dua orang yang sholat di dalamnya, yang lain tidak berdosa, tapi lebih baik sholat di masjid. Jadi mendekati wajib fardu kifayah.
Kalau fardu ain itu berarti individu, masing-masing harus melaksanakannya. Fardu kifayah itu kalau komunitas yang di sekitar kita salah satunya melaksanakannya sudah menggugurkan kewajiban kita. Itu maksud bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Jadi di masjid untuk laki-laki mendekati wajib, ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya. Ya, jadi Ustaz tadi pertanyaannya udah sama dengan yang nomor 2. Oh, udah sama, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menguraikan 7 masalah. Bagaimana yang kita umat yang dibuat masalah? Apa yang terjadi di Umat yang apa? Pak di luar tahu masalahnya. Duluan? Di luar tahu. Oh, di luar naungan. Baik, siap. Yang kedua, kita kan berdosa nih. Kalau seandainya kami sudah beristighfar, apa kita sendiri masih nggak termasuk di dunia oleh Allah Subhanahu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana keadaan umat yang di luar 7 golongan tersebut? Jujur, saya sendiri kadang-kadang stres memikirkan keadaannya. Orang yang di luar 7 golongan tersebut, Bapak Ibu, keadaannya benar-benar sulit, Bapak Ibu. Benar-benar saya tidak bisa membayangkannya. Makanya saya selalu berdoa, semoga kita semua termasuk salah satu 7 golongan ini. Kenapa? Karena keadaannya telanjang, ya. Keadaannya panas, kepanasan. Bahkan kata Rasulullah, ada orang yang saking panasnya dia akan hampir tenggelam dalam keringatnya. Coba bayangkan, kan dia panas, matahari di atas kepala kita, dia keringat, hampir tenggelam dalam keringatnya. Jadi maksudnya apa hampir tenggelam? Keringatnya sampai sini, dia susah nafas, dia harus naikkan kepalanya sedikit agar bisa nafas. Itu bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam, tapi 50.000 tahun. Itu lama sekali. Makanya keadaan umat yang di luar 7 golongan itu keadaan yang sangat sulit, ya. Tapi yang di luar 7 golongan belum tentu masuk neraka, ya. Bisa juga tetap tidak masuk golongan 7 golongan tersebut dan tetap masuk surga, ya. Tapi lebih baik apa? Lebih baik masuk 7 golongan ini supaya waktu nunggunya di padang mahsyar tidak sulit, ya. Ini tidak ada kaitannya Bapak Ibu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala nanti masuk surga atau masuk neraka. Ini dalam keadaan hisab belum dimulai. Ini dalam keadaan menunggu hisab, ya. Padang mahsyar itu menunggu hisab seperti itu. Jadi keadaannya sulit, ya. Makanya Bapak Ibu, saya rasa tidak ada jalan kecuali kita menargetkan salah satu 7 golongan tersebut. Tidak ada jalan lain supaya kita selamat. Untuk yang kedua, kita semua berdosa Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita istighfar, kita taubat? Baik Bapak Ibu, tadi saya jelaskan bahwa yang masuk 7 golongan ini bukan hanya para nabi dan para rasul, tetapi orang biasa, orang yang banyak dosanya, seperti kita semua, ya. Jadi memang 7 golongan ini bukan hanya buat yang selevel dengan nabi dan rasul, bukan hanya buat para syuhada, tapi buat kita semua yang sehari-hari melakukan dosa, buat kita semua yang banyak kekurangannya. Ini memang buat kita, tetapi buat kita yang punya kelebihan dalam salah satu hal dari 7 golongan tersebut. Kita berdosa, tapi kita kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita duduk sendiri kita meneteskan air mata, kita masuk walaupun kita berdosa. Kita berdosa, tetapi kita suka dengan sedekah, sering sekali sedekah, tetap kita masuk walaupun kita berdosa. Tetapi yang penting, kalau kita berdosa, kita segerakan istighfar. Karena tidak mungkin kita berhenti dosa. Jangan berusaha berhenti dosa Bapak Ibu. Berusaha mengurangi dosa, tapi berhenti itu tidak mungkin.
Rasulullah SAW bersabda, kullu bni Adam khata. Setiap anak Adam itu melaksanakan dosa, berdosa terus. Ini seperti kita, fitrah kita seperti ini. Kita berusaha untuk mengurangi jumlah dosa yang kita lakukan setiap hari. Kalau ada yang melihat hal-hal yang haram, dia hindari. Kalau ada yang makan uang haram, dia hindari. Kalau ada yang mengeluarkan kata-kata yang haram, dia tidak mengeluarkan kata-kata tersebut. Tetapi pasti akan tetap jatuh pada dosa. Makanya kita harus beristighfar terus-terusan. Istighfar setiap hari. Rasulullah aja yang terhindar dari dosa, istighfar setiap hari. Apalagi kita yang tidak terhindar dari dosa, bahkan dosa kita tuh banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, insyaAllah kita yang berdosa ini, kita yang banyak kekurangannya ini, kita yang kurang sempurna ibadahnya ini, masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk masuk salah satu 7 golongan ini, insyaAllah. Amin ya Allah. Baik, ada tadi ibu yang bertanya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya ingin bertanya atas ketidakpahaman saya ya, yang awam, terkait dengan tadi ketika di kuburan itu kan kita ditanya 3 hal. Betul. Kemudian ketika kita mukmin, kita mendapatkan kabar yang baik gitu ya, rumah di surga. Kemudian yang kafir itu neraka gitu ya. Jadi hanya ada 2 pilihan, surga dan neraka. Tetapi itu kan masih berproses lagi nanti. Padahal kita nanti nih di sini kan di dalam mukmin itu, di orang Islam itu kan tidak semua bisa langsung masuk surga sehingga punya rumah. Betul. Tetapi ada proses dalam perjalanan di padang mahsyar atau nanti hisab. Nah itu bagaimana itu bisa seperti itu gitu. Jadi saya kurang pemahamannya kok nanti kalau di kuburan itu sudah nikmat, sementara nanti ada proses. Nah nanti ini yang di tengah-tengah, ketika proses itu berjalan terus ada yang masuk neraka, itu bagaimana? Bagaimana gitu pemahamannya itu Ustaz? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Bismillah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di benak kita ya. Kalau memang di kuburan kita sudah diperlihatkan tempat kita di surga, untuk apa hisab nanti? Ya kan kita sudah dikasih kabar bahwa kita masuk surga, betul kan? Baik, saya mau jelaskan beberapa poin gitu ya. Poin pertama, ketika kita nikmat dalam kuburan, ini bukan nikmat surga, tapi nikmat sudah dikasih kabar baik. Jadi kita tidak stres menunggu seperti itu. Jadi ibarat Bapak Ibu, saya misalnya berada di satu bangunan, terus ada orang yang ngasih saya kabar, setelah 2 jam bangunan ini akan runtuh dan kamu tidak boleh keluar dari bangunan ini. Pasti 2 jam ini saya bakal nunggu dengan sulit, stres ya. Kapan mulai runtuh ini, runtuhnya dari mana gitu, stres ya. Beda sama kalau ada orang yang mengatakan kepada saya ini, setelah 2 jam kita akan berangkat umrah misalnya ya. Jadi saya nunggu sambil gembira, sambil bahagia gitu ya. Dua-duanya nunggu, tetapi karena dikasih kabar gembira jadi nunggunya nikmat, bahagia, tenang. Dan karena ini dikasih kabar buruk jadi nunggunya stres dan takut, gelisah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, belum tentu semua orang yang diperlihatkan tempat duduknya di neraka, belum tentu mereka benar masuk neraka. Kenapa? Karena masih ada proses hisab. Jadi mereka bisa dalam proses hisab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Bisa pas mereka hisab ditimbang amalannya, ya memang amalan buruknya lebih besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke surga. Tambah syafaat Rasulullah. Betul, ada juga faktor syafaat Rasulullah, betul. Ada faktor syafaat Al-Qur'an. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti al-Qur'anu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi."
Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Maka kita diperlihatkan tempat duduk kita di surga maupun di neraka. Tapi belum tentu ini keputusan final, ya. Ini cuman kabar gembira supaya waktu nunggu kita di kuburan tidak stres, atau sebaliknya supaya waktu nunggu kita di kuburan stres karena kita banyak dosanya misalnya selama hidup seperti itu. Jadi ini bukan keputusan final. Keputusan final, keputusan terakhir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, keputusan setelah dihisab dengan sangat teliti. Semua dosa kita ditimbang dengan jelas, dengan adil. Semua pahala kita ditimbang dengan adil. Kemudian dua-duanya ditimbang mana yang lebih berat. Kalau lebih berat pahala masuk surga, kalau lebih berat dosa masuk neraka. Kalaupun lebih berat dosa masih ada syafaat Rasulullah, masih ada syafaat Al-Quran, masih ada yang lain seperti itu. Teman-teman soleh ya. Betul, syafaat teman-teman soleh itu ada juga. Banyak syafaat sebenarnya, ya, banyak syafaat. Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak jalan keluar gitu. Tapi konsekuensinya kalau kita diperlihatkan tempat duduk kita di neraka, konsekuensinya apa? Kita stres di kuburan, kita gelisah di kuburan seperti itu. Jadi ini cuma kabar gembira, bukan keputusan terakhir dari hisab seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya jelas insyaallah. Cukuplah. Baik. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Yuk kita tutupi kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh berkenan nih makanannya nih. Masya Allah, katanya enak sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah.